Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saputri, berasal dari kelompok 22 Haten 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana. Pertama itu pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan kriminal, pelanggaran hukum, dan sanksi yang diberikan kepada setiap individu yang melanggar norma-norma hukum. Nah, kedua yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum itu menciptakan susunan yang tertib, damai, dan sejahtera. Adapun tujuan dari hukum itu untuk mencari kebenaran material atau kebenaran sesungguhnya atau sebenarnya, yang dimana pokok yang paling penting adalah adanya pembuktian. Nah, selanjutnya itu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata itu hukum pidana itu bersifat aktif, sedangkan hukum perdata bersifat pasif. Dan hukum pidana mengandung asas ultitratitas, sedangkan hukum perdata mengandung asas non-ultra. Dan bunyi dalam hukum pidana yaitu amat putusan orang yang melakukan, sedangkan bunyi perdata itu penetapan. Selanjutnya itu teori yang membenarkan penjatuhan pidana. Pertama yaitu teori rehabilitasi, yang dimana teori ini merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan. Nah, selanjutnya itu teori restrain, yaitu dimana mengasingkan atau membawa jauh kejahatan dari masyarakat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selanjutnya itu teori restributor, yang dimana pembalasan dendam atau membalaskan dendam. Yang selanjutnya itu teori deterrent, yaitu memberikan efek jerah kepada sang pelaku dan menakuti masyarakat agar tidak ikut-ikutan dalam suatu kejahatan tersebut. Nah, materi selanjutnya itu delicts atau deliktum adalah merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dimana dijatuhkan sanksi pidana. Delicts itu merupakan melawan hukum, diancam pidana, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan oleh orang yang bersalah. Adapun macam-macam deliks, yang pertama itu deliks formal, yaitu dinyatakan selesai apabila dinyatakan selesai walaupun tidak ada akibat di dalamnya. Deliks yang kedua itu deliks material, yaitu deliks material adalah diselesaikan apabila ada akibat di dalamnya. Yang ketiga itu deliks sengaja, itu dilakukan seseorang tersebut melakukan dengan sengaja. Yang keempat itu deliks lalai. Deliks lalai itu seseorang tersebut lalai dengan apa yang dilakukan. Yang kelima itu deliks biasa, itu semuanya bisa melapor. Selanjutnya itu deliks umum, dilakukan oleh siapa saja, contohnya pencuri ataupun pembunuh. Selanjutnya itu deliks khusus, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu seperti hacker atau korupsi. Dan selanjutnya deliks aduan, yaitu deliks yang dilakukan apabila ada seseorang mengadu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang materi kesalahan. Nah, kesalahan adalah salah satu dasar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hukum pidana dari dasar apa yang telah diperbuatnya. Nah, dalam kesalahan secara luas, yaitu kesengajaan atau lalai. Kedua itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tiga itu tidak adanya alasan pemaaf. Nah, materi selanjutnya itu tentang kesengajaan secara umum. Pertama itu kesengajaan sebagai maksud, di mana ini dalam hal ini yaitu membedakan tentang motif dan maksud. Contohnya itu si A ingin membunuh si B karena si B adalah
sebab kematian ayahnya. Maka dalam hal ini adalah motifnya ini adalah pembunuhan, sedangkan maksudnya itu untuk membalaskan dendam kematian ayahnya ya. Nah, selanjutnya itu kesengajaan sebagai kepastian, yang dimana si pelaku dalam hal ini pelaku mengetahui jika apa yang dilakukan akan menimbulkan akibat lain akan ditimbulkan. Nah, selanjutnya itu kesengajaan mungkin sekali terjadi, yang dimana akibat yang dilakukan tersebut akan menimbulkan akibat pasti terhadap orang lain tersebut, atau akibat di suatu tempat tersebut. Materi selanjutnya itu kulfa atau kelalaian. Kelalaian adalah terletak antara sengaja atau kebetulan, tidak ada niat untuk menimbulkan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu membagi bentuk kelalaian ada dua. Yang pertama itu kurang melihat keadaan yang perlu, di mana pelaku tidak memprediksi apa yang akan terjadi atau apa dampak yang dilakukan. Yang kedua itu kurang hati-hati yang perlu, di mana pelaku ada unsur kecerobohan di dalamnya. Nah, ciri-ciri kelalaian menurut pos pertama itu tergesa-gesa, tidak cakap, dan tidak dapat mengontrol emosi atau temperamental. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.